Bank Reconciliation Part 1. George here is about to perform a bank reconciliation. The procedure for doing this is as follows. Step 1. Firstly, we have to tick off the bank statement to the cash book. This involves identifying each item recorded on the bank statement that also appears in the cash book. This is done by checking the amounts and details on the statement and in the cash book. Where amounts and details correspond, we tick off the items on both the statement and the cash book. So the first item shown on the bank statement that is also in the cash book is cheque number 011291, which is a payment we've made to Spooky Timers. So we need to tick off both of the entries as being matched. Apakah yang dimaksud dengan rekonsiliasi bank? Mari kita lihat ilustrasi berikut ini. Apakah yang dimaksud dengan rekening koran? Mari kita lihat ilustrasi berikut ini. Selanjutnya, kita akan membahas tentang proses penyusunan rekonsiliasi bank. Terdapat 3 tahapan dalam proses penyusunan rekonsiliasi bank, yang dimulai dari perhitungan selisih antara saldo menurut perusahaan dan saldo menurut rekening koran. 2. Identifikasi penyebab timbulnya perbedaan saldo kas. 3. Penyusunan laporan rekonsiliasi bank. Apa sajakah kelengkapan yang diperlukan dalam proses penyusunan rekonsiliasi bank? Mari kita lihat ilustrasi berikut ini. Kelengkapan yang diperlukan dari pihak bank. Rekening koran. Kelengkapan yang diperlukan dari pihak perusahaan. Buku besar. Bukti setoran. Jurnal penerimaan kas. Jurnal pengeluaran kas. Bukti pengeluaran kas. Nota kontan. Cek. Bukti penerimaan kas. Voucher kas kecil. Faktur. Itulah kelengkapan yang diperlukan dalam proses penyusunan rekonsiliasi bank. Lalu, bagaimanakah cara menyusun laporan rekonsiliasi bank? Satu, rekonsiliasi saldo akhir menurut bank dan menurut perusahaan ke arah saldo yang benar. Dua, rekonsiliasi saldo akhir menurut bank ke arah saldo menurut catatan perusahaan.
Mari kita lihat ilustrasi bagaimana cara menyusun laporan rekonsiliasi bank berikut ini. Dari hasil identifikasi pada studi kasus PD Sumberjaya, mari kita susun ke dalam laporan rekonsiliasi bank menggunakan metode yang pertama. Langkah pertama, masukkan saldo akhir kas menurut catatan bank dan menurut catatan perusahaan. Selanjutnya, kita masukkan penyebab perbedaan ke dalam laporan rekonsiliasi bank. Penyebab yang pertama, penarikan cek dengan nomor C001540 sebesar Rp5.800.000 yang dikeluarkan perusahaan untuk pembayaran gaji karyawan bulan Juli 2014 oleh bank dicatat sebesar Rp5.300.000. Artinya, bank mencatat transaksi tersebut terlalu kecil dengan selisih pencatatan sebesar Rp500.000. Untuk menyesuaikannya, maka saldo kas menurut catatan bank harus dikurangi sebesar Rp500.000. Masukkan selisih kesalahan pencatatan sebagai pengurangan kas pada sisi saldo kas menurut bank sebesar Rp500.000. Penyebab yang kedua, uang tunai yang tidak disetor ke bank sebesar 5 juta, artinya transaksi tersebut tidak tercatat dalam rekening koran. Maka, saldo kas menurut catatan bank harus ditambah sebesar Rp5 juta. Masukkan uang kas yang tidak disetor sebagai penambahan kas pada sisi saldo kas menurut bank sebesar Rp5 juta. Penyebab yang ketiga, cek nomor C001542 sebesar Rp10 juta yang dikeluarkan perusahaan untuk membayar hutang kepada PD Nusantara dicatat oleh perusahaan sebesar Rp1 juta. Artinya, perusahaan melakukan kesalahan pencatatan. Perusahaan mencatat terlalu kecil, yaitu hanya sebesar Rp1 juta. Terdapat selisih pencatatan sebesar Rp9 juta, maka saldo kas menurut catatan perusahaan harus dikurangi sebesar Rp9 juta. Masukkan selisih kesalahan pencatatan sebagai pengurangan kas pada sisi saldo kas menurut perusahaan sebesar Rp9 juta.
Penyebab yang keempat, cek nomor CX 660223 sebesar 25 juta rupiah yang diterima perusahaan dari PD Lestari atas pelunasan piutangnya yang disetorkan ke bank ditolak oleh bank karena tidak cukup dana. Artinya, pihak bank tidak mencatat transaksi pencairan cek tersebut sebagai penambahan saldo di rekening koran PD Sumberjaya. Maka, saldo kas menurut catatan perusahaan harus dikurangi sebesar 25 juta rupiah. Masukkan cek kosong sebagai pengurangan kas pada sisi saldo kas menurut perusahaan sebesar 25 juta rupiah. Penyebab yang kelima, setoran uang secara tunai ke bank sebesar 18.400.000 rupiah. Namun, perusahaan mencatat sebesar 18.500.000 rupiah. Artinya, pihak perusahaan melakukan kesalahan catatan, yaitu mencatat terlalu besar. Terdapat selisih sebesar 100.000 rupiah, maka saldo kas menurut catatan perusahaan harus dikurangi sebesar 100.000 rupiah. Masukkan selisih kesalahan pencatatan sebagai pengurangan kas pada sisi saldo menurut perusahaan sebesar 100.000 rupiah. Penyebab yang keenam, pengeluaran cek nomor C001544 oleh PD Sumberjaya sebesar 8 juta rupiah untuk pembelian serba-serbi oleh bank dicatat sebagai penarikan dana sebesar 9 juta rupiah. Artinya, pihak bank melakukan kesalahan pencatatan, yaitu mencatat terlalu besar. Terdapat selisih pencatatan sebesar 1 juta rupiah, maka saldo kas menurut catatan bank harus ditambah sebesar 1 juta rupiah. Masukkan selisih kesalahan pencatatan sebagai penambahan kas pada sisi saldo kas menurut bank sebesar 1 juta rupiah. Penyebab yang ketujuh, outstanding cek berjumlah 62 juta rupiah terdiri atas nomor C001546 sebesar 23 juta rupiah, nomor C001549 sebesar 21.500.000 rupiah, nomor C001550 sebesar 17.500.000 rupiah. Artinya, transaksi tersebut belum tercatat dalam rekening koran. Maka, saldo kas menurut catatan bank harus dikurangi sebesar 62 juta rupiah. Masukkan outstanding check sebagai pengurangan kas pada sisi saldo kas menurut bank sebesar 62 juta rupiah dengan rincian seperti di atas.
Penyebab yang kedelapan, piutang perusahaan yang telah berhasil diinkaso oleh bank sebesar 21 juta rupiah dan pembebanan biaya inkaso sebesar 100.000 rupiah oleh bank belum dilaporkan ke pihak perusahaan. Artinya, transaksi tersebut belum dicatat oleh PD Sumberjaya. Maka, saldo kas menurut catatan perusahaan harus ditambah sebesar 21 juta rupiah dan dikurangi sebesar 100.000 rupiah. Masukkan nota inkaso sebagai penambahan kas pada sisi saldo kas menurut perusahaan sebesar 21 juta rupiah. Masukkan biaya inkaso sebagai pengurangan kas pada sisi saldo kas menurut perusahaan sebesar 100.000 rupiah. Penyebab yang kesembilan, bank telah memperhitungkan jasa giro untuk keuntungan perusahaan sebesar Rp587.500 dan biaya administrasi yang dibebankan sebesar Rp20.000. Nominal tersebut oleh bank belum dilaporkan ke pihak perusahaan. Artinya, transaksi tersebut belum tercatat dalam catatan perusahaan PD Sumberjaya. Maka, saldo kas menurut catatan perusahaan harus ditambah sebesar Rp587.500 dan dikurangi sebesar Rp20.000. Masukkan jasa giro sebagai penambahan kas pada sisi saldo kas menurut perusahaan sebesar Rp587.500. Masukkan biaya administrasi sebagai pengurangan kas pada sisi saldo kas menurut perusahaan sebesar Rp20.000. Penyebab yang ke-10, setoran dalam proses atau deposit in transit sebesar Rp38 juta. Artinya, transaksi tersebut belum tercatat dalam rekening koran. Maka, saldo kas menurut catatan bank harus ditambah sebesar Rp38 juta. Masukkan deposit in transit sebagai penambahan kas pada sisi saldo kas menurut bank sebesar Rp38 juta. Untuk mengetahui saldo yang benar, jumlahkan masing-masing saldo kas menurut catatan bank dan menurut catatan perusahaan.
Setelah laporan rekonsiliasi disusun, dapat diketahui bahwa saldo kas yang benar adalah Rp144.467.500. Sekarang, kita dapat menyusun laporan rekonsiliasi bank dengan menggunakan metode rekonsiliasi saldo akhir menurut bank dan menurut perusahaan ke arah saldo yang benar. Dari hasil identifikasi pada studi kasus PD Sumberjaya, mari kita susun ke dalam laporan rekonsiliasi bank menggunakan metode yang kedua. Langkah pertama, masukkan saldo akhir kas menurut catatan bank. Selanjutnya, kita masukkan penyebab perbedaan ke dalam laporan rekonsiliasi bank. Penyebab yang pertama, penarikan cek dengan nomor C001540 sebesar Rp5.800.000 yang dikeluarkan perusahaan untuk pembayaran gaji karyawan bulan Juli 2014 oleh bank dicatat sebesar Rp5.300.000. Artinya, bank mencatat transaksi tersebut terlalu kecil dengan selisih pencatatan sebesar Rp500.000. Untuk menyesuaikan dengan saldo kas menurut perusahaan, maka saldo rekening koran harus dikurangi sebesar Rp500.000. Masukkan selisih kesalahan pencatatan sebagai pengurangan saldo rekening koran sebesar Rp500.000. Penyebab yang kedua, uang tunai yang tidak disetor ke bank sebesar Rp5 juta. Artinya, transaksi tersebut tidak tercatat dalam rekening koran. Untuk menyesuaikan dengan saldo kas menurut perusahaan, maka saldo rekening koran harus ditambah sebesar Rp5 juta. Masukkan uang kas yang tidak disetor sebagai penambahan saldo rekening koran sebesar Rp5 juta. Penyebab yang ketiga, cek nomor C001542 sebesar Rp10 juta yang dikeluarkan perusahaan untuk membayar hutang kepada PD Nusantara dicatat oleh perusahaan sebesar Rp1 juta. Artinya, perusahaan melakukan kesalahan pencatatan. Terdapat selisih pencatatan sebesar Rp9 juta. Untuk menyesuaikan dengan saldo kas menurut catatan perusahaan, maka saldo rekening koran harus ditambah sebesar Rp9 juta. Masukkan selisih kesalahan pencatatan sebagai penambahan saldo rekening koran sebesar Rp9 juta.
Penyebab yang keempat, cek nomor CX660223 sebesar Rp25 juta yang diterima perusahaan dari PD Lestari atas pelunasan piutangnya yang disetorkan ke bank ditolak oleh bank karena tidak cukup dana. Artinya, pihak bank tidak mencatat transaksi pencairan cek tersebut sebagai penambahan saldo di rekening koran PD Sumberjaya. Untuk menyesuaikan dengan saldo kas menurut catatan perusahaan, maka saldo rekening koran harus ditambah sebesar Rp25 juta. Masukkan cek kosong sebagai penambahan saldo rekening koran sebesar Rp25 juta. Penyebab yang kelima, setoran uang secara tunai ke bank sebesar Rp18.400.000. Namun, perusahaan mencatat sebesar Rp18.500.000. Artinya, pihak perusahaan melakukan kesalahan catatan, yaitu mencatat terlalu besar. Untuk menyesuaikan dengan saldo kas menurut catatan perusahaan, maka saldo kas dalam rekening koran harus ditambah sebesar Rp100.000. Masukkan selisih kesalahan pencatatan sebagai penambahan saldo rekening koran sebesar Rp100.000. Penyebab yang keenam, pengeluaran cek nomor C001544 oleh PD Sumberjaya sebesar Rp8 juta untuk pembelian serba-serbi oleh bank dicatat sebagai penarikan dana sebesar Rp9 juta. Artinya, pihak bank melakukan kesalahan pencatatan, yaitu mencatat terlalu besar. Untuk menyesuaikan dengan saldo kas menurut catatan perusahaan, maka saldo kas dalam rekening koran harus ditambah sebesar Rp1 juta. Masukkan selisih kesalahan pencatatan sebagai penambahan saldo rekening koran sebesar Rp1 juta. Penyebab yang ketujuh, outstanding cek berjumlah Rp62 juta terdiri atas nomor C001546 sebesar Rp23 juta, nomor C001549 sebesar Rp21.500.000, nomor C0015550 sebesar Rp17.500.000. Artinya, transaksi tersebut belum tercatat dalam rekening koran. Untuk menyesuaikan dengan saldo kas menurut catatan perusahaan, maka saldo kas dalam rekening koran harus dikurangi sebesar Rp62 juta. Masukkan outstanding check sebagai pengurangan saldo rekening koran sebesar Rp62 juta. Penyebab yang kedelapan, piutang perusahaan yang telah berhasil diinkaso oleh bank sebesar Rp21 juta dan pembebanan biaya inkaso sebesar Rp100.000.
oleh bank belum dilaporkan ke pihak perusahaan. Artinya, transaksi tersebut belum dicatat oleh PD Sumberjaya. Untuk menyesuaikan dengan saldo kas menurut catatan perusahaan, maka saldo kas dalam rekening koran harus dikurangi sebesar 21 juta rupiah dan ditambah sebesar 100.000 rupiah. Masukkan nota inkaso sebagai pengurangan saldo rekening koran sebesar 21 juta rupiah. Masukkan biaya inkaso sebagai penambahan saldo rekening koran sebesar 100.000 rupiah. Penyebab yang ke-9, bank telah memperhitungkan jasa giro untuk keuntungan perusahaan sebesar Rp587.500 dan biaya administrasi yang dibebankan sebesar Rp20.000. Nominal tersebut oleh bank belum dilaporkan ke pihak perusahaan. Artinya, transaksi tersebut belum tercatat dalam catatan perusahaan PD Sumberjaya. Untuk menyesuaikan dengan saldo kas menurut catatan perusahaan, maka saldo kas dalam rekening koran harus dikurangi sebesar Rp587.500 dan ditambah sebesar Rp20.000. Masukkan jasa giro sebagai pengurangan saldo rekening koran sebesar Rp587.500. Masukkan biaya administrasi sebagai penambahan saldo rekening koran sebesar Rp20.000. Penyebab yang ke-10, setoran dalam proses atau deposit in transit sebesar Rp38 juta. Artinya, transaksi tersebut belum tercatat dalam rekening koran. Untuk menyesuaikan dengan saldo kas menurut catatan perusahaan, maka saldo kas dalam rekening koran harus ditambah sebesar Rp38 juta. Masukkan deposit in transit sebagai penambahan saldo rekening koran sebesar Rp38 juta. Untuk mengetahui saldo akhir kas dalam laporan rekonsiliasi bank, maka jumlahkan laporan rekonsiliasi bank tersebut.
Sekarang kita dapat menyusun laporan rekonsiliasi bank dengan menggunakan metode rekonsiliasi saldo akhir menurut bank ke arah saldo menurut catatan perusahaan. Dari kegiatan rekonsiliasi bank, dapat diketahui transaksi-transaksi yang belum dicatat atau salah dicatat, baik di pihak perusahaan maupun di pihak bank. Transaksi yang belum dicatat atau salah dicatat oleh bank adalah urusan bank. Sementara transaksi yang belum atau salah dicatat oleh pihak perusahaan harus segera dicatat dalam jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian dibuat untuk menyesuaikan pos-pos yang terdapat dalam sisi saldo menurut perusahaan dari laporan rekonsiliasi bank. Mari kita perhatikan ilustrasi pencatatan pos-pos penyesuaian berikut ini. Penyebab terjadinya perbedaan saldo kas pada studi kasus PD Sumberjaya yang timbul dari transaksi yang belum atau salah dicatat oleh pihak perusahaan adalah sebagai berikut. Pembayaran hutang sebesar 10 juta dicatat sebesar 1 juta. Kesalahan pencatatan tersebut mengakibatkan pengurangan akun utang dagang dan akun kas terlalu rendah, yaitu hanya sebesar 1 juta rupiah. Maka, akun kas dan akun utang dagang harus dikurangi lagi dengan cara mengkredit akun kas dan mendebet akun utang dagang, masing-masing sebesar 9 juta rupiah. Cek nomor CX660223 sebesar 25 juta rupiah yang diterima perusahaan dari PD Lestari atas pelunasan piutangnya yang disetorkan ke bank ditolak oleh bank karena tidak cukup dana. Maka, akun kas harus dikurangi dan akun piutang dagang harus ditambah dengan cara mengkredit akun kas dan mendebet akun piutang dagang, masing-masing sebesar 25 juta rupiah. Penerimaan kas atas penjualan tunai sebesar 18.400.000 rupiah dicatat sebesar 18.500.000 rupiah. Kesalahan pencatatan tersebut mengakibatkan akun penjualan dan akun kas terlalu tinggi, masing-masing sebesar 100.000 rupiah. Maka, akun penjualan dan akun kas harus dikurangi dengan cara mendebet akun penjualan dan mengkredit akun kas, masing-masing sebesar 100.000 rupiah.
penerimaan piutang melalui inkaso sebesar Rp21 juta dan biaya inkaso yang dibebankan sebesar Rp100.000. Maka, akun kas dan akun biaya inkaso harus ditambah, sedangkan akun piutang dagang harus dikurangi dengan cara mendebet akun kas sebesar Rp20.900.000 dan mendebet akun biaya inkaso sebesar Rp100.000 serta mengkredit akun piutang dagang sebesar Rp21 juta. Penerimaan jasa giro dari bank sebesar Rp587.500 dan beban administrasi bank sebesar Rp20.000. Maka, akun kas, biaya administrasi, dan pendapatan bunga harus ditambah dengan cara mendebet akun kas sebesar Rp567.500, mendebet akun beban administrasi sebesar Rp20.000 dan mengkredit akun pendapatan bunga sebesar Rp587.500. Jadi, jumlah nominal jurnal penyesuaian adalah setelah pos-pos tersebut dicatat dalam jurnal penyesuaian, posting ke dalam buku besar, maka akun kas pada tanggal 31 Juli 2014 akan menunjukkan saldo yang benar, yaitu sebesar Rp144.467.500 dan akan tampak sebagai berikut.